ngebalance antara family life sama work life sangat susah gitu. Ya? Bukannya kayak apa ya, sebagai ibu kita selalu harus engaging buat anak-anak dan juga kayak sebagai pasangan buat suami juga yang harus kerja juga. It's another challenge gitu. So ini lumayan ujian buat semua wanita yang sekarang kerja dari rumah dan kerja dengan punya anak-anak. Hey guys, welcome back to Dompet Millennial, personal finance podcast where we talk about investing, saving, nabung, apalah semua topik-topik yang bakal impact dompet kita. You're here with Sammy and Samira. Hi Sam. Hey, gimana kabar? I'm good. How are you? Good. Gimana? How's work been? Work has been overwhelming. Semenjak kita work from home tuh kayaknya it's very difficult ngepisah kayak personal life sama work life gitu. Work life balance tambah susah. Apalagi anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah. Pusing ya. Husband di rumah, kerjaan selalu Zoom gitu. Belok kanan, belok kiri ketemu anak-anak. Terus kan kita nggak ada jeda waktu buat kayak santai-santai kan dari meeting ke meeting. Ya udah meeting ini selesai langsung meeting yang ke depan. Jadinya ada beberapa hari ini aku meeting benar-benar kayak 14 meeting dari jam 9 sampai jam 7 non-stop. Back to backnya 10 kali. Tapi ya udahlah, alhamdulillah kita ada kita sehat. It's not gonna last forever gitu. Iya, mudah-mudahan enggak. Tapi kayak semua mungkin like women out there yang punya keluarga, kayak such a hard thing right now, kayak such a role model type of thing gitu, kayak bisa ngatur. It's inspiring gitu karena mungkin ya sebagai laki nggak tahu deh, traditionally kan the man is not really the one with the kids and yang ngatur rumah. I can see Sammy being very careful, kayak hati-hati banget. Ini kayak at the edge of a mountain and of a cliff. Salah ngomong tapi ya udah, betul Sam. Jadinya kayak sebagai seorang ibu dan kayak working mom juga. 6 bulan ini salah satu waktu yang sangat challenging sebenarnya. Bukan karena mungkin kerjaan itu sangat uncertain dan banyak up and down juga, tapi juga ngebalance antara family life sama work life sangat susah gitu. Bukannya kayak sebagai ibu kita selalu harus engaging buat anak-anak dan juga kayak sebagai pasangan buat suami juga yang harus kerja juga. It's another challenge gitu. So ini lumayan ujian buat semua wanita yang sekarang kerja dari rumah dan kerja dengan punya anak-anak gitu. Iya, benar. Tapi kayak dari dulu emang, did you always want to have a career? No. Atau mau kayak gimana tuh? Like what was your thought? Kayak aku sempet juga Sam kayak mungkin sebelum nikah ya, aku ngelihat ibu-ibu gitu kayaknya enak tuh kayak ngurus anak-anak aja, terus abis itu sore-sore ngeteh atau nge-spa gitu. Belum tahu mungkin susahnya kayak gimana gitu. Iya, sebenarnya jadi seorang ibu yang full time itu sangat susah juga gitu. It's a job. It is a job. Kayak misalnya like any other job, if you have high ownership and high responsibility as a mother, it's one of the most selfless jobs. Karena banyak yang nggak mengerti juga. Sacrifice, your personal sacrifice dan waktu untuk engage ke anak-anak itu gitu. So it is. So aku ngerasa kayak mungkin jadi ibu-ibu tuh asik-asik aja gitu. Dan setelah nikah 2 tahun kan juga aku di rumah aja, nggak I was not a working mom. I was not working. I was just taking care of my baby gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah S2 dan kerja beberapa tahun, aku akhirnya jadi entrepreneur and I am working now gitu. Tapi jadi kayak dulu emang ada plan untuk mau S2 terus? Iya, mungkin aku selalu pengen
belajar aja dan dapat juga support dari suami yang ayo cari apa yang what's your passion, carilah. Dan dia juga mendorong aku kan, kayaknya dia kebiasaan ngelihat ibu bapaknya dua-duanya kerja, terus dia juga motivasi, itu saling penting sih sebenarnya. Itu benar banget. Pikiran suami dan pikiran pasangan untuk dual income versus single income gitu. Tapi apakah aku selalu pengen kerja? Apa ya? Mungkin aku nggak pengen kayak I have to have a company, bukan, enggak kayak gitu. I have to be an entrepreneur, enggak. I have to work a 9 to 5, enggak. Tapi pengen kayak ada value in my days dan selalu pengen make an impact, apakah itu buat anak-anak atau buat community yang lain atau industri yang lain gitu. Soalnya when we talk about women working, it's not just about mereka dapat salary, tapi it's about personal development dan professional development juga yang akan membuat seorang ibu itu menjadi lebih understanding, ada lebih banyak learning development gitulah. Ya gitu sih. Mungkin bisa dibilang mungkin is it adding another independent identity gitu. Yeah, for sure. I totally agree. Karena kadang-kadang seorang istri gitu kadang-kadang tuh kita istrinya siapa gitu, kita ibunya siapa. Unfortunately, ya kan? Gitu, ya. Nah, so having your own job, it does give you a sense of identity. Tapi does it give you a sense of worth? Enggak. It's not. It shouldn't be your worth. Bukannya gitu. yang orang yang ibu yang kerja sama yang nggak kerja. Satu lebih dari. Iya, satu lebih enggak sama sekali. Dan kayaknya topik hari ini bukan ngeanalisa itu ya, tapi kayak sebenarnya benefit working moms atau working women tuh apa gitu. Soalnya banyak banget, ini Tinkerla sudah 5 tahun, kita 70% wanita, dan sering banget females come to me and they tell me, aku mau nikah, jadinya aku mau resign, soalnya mau siap-siap mau punya anak gitu. Kenapa kita harus milih antara jadi ibu sama punya anak? Sebenarnya bisa dua-duanya kan. Dan aku sangat suportif dengan ibu-ibu yang balik lagi ke kantor, dan mungkin kita bisa cari a way in how to have that work-life balance gitu, karena I do that myself gitu. So for me, I think one of the most important thing of working women, yang salah satu adalah financial independence. And financial independence for wanita itu salah satu gimana cara kita bisa empower ourselves. Kita empower ourselves to make decisions about our future and about the future of like our children as well gitu. I think financial independence adalah kayak feeling yang berbeda when we make our own money. Dan juga kita ngerasain betapa susahnya kita cari uang gitu. It's hard. Dan it's a lot of sacrifice as well when we decide aku harus kerja, mungkin nggak bisa spending time at home terlalu banyak gitu. Selain financial independence, of course tadi udah di-mention juga ya soal dual income kan. Dual income sekarang punya anak tuh mahal. Jujur aja, punya anak tuh mahal, dan ada sekolahnya, ada kesehatannya, dan juga ada kayak pengeluaran pokoknya buat keluarga kita gitu. Sebenarnya for me, my household itu sangat dependent on dual income gitu. Dan kalau misalnya kita udah terbiasa dengan dual income, lifestyle-nya juga akan berbeda kan. So it also supports that. So the benefit of a woman working is the financial burden is not just on the husband. Dan financial burden in a relationship sangat stressful. Itu sangat stressful, dan mungkin kalau misalnya kita bisa membantu dengan that load, ya mungkin dua-duanya lebih senang juga kan. Benar-benar. Emang ya maksudnya being able to support the family, it's a plus banget gitu. Plus banget, dan it doesn't make you more or less of a good mother gitu kan. Terus tapi kalau misalnya kita ngebahas tadi kan kita ngomongin identity, mungkin networknya juga
beda banget ya. Maksudnya yang mungkin kalau misalnya stay at home mom, ya teman-temannya mungkin lebih yang community sedekat, mungkin lebih family and atau enggak community-nya ya other stay at home moms, karena it's bukannya choice-nya kayak gitu, tapi mungkin karena lifestyle-nya kayak gitu dan waktu-waktunya juga mereka lebih luas buat play date dan lain-lain. Aku jarang banget play date sama anak-anak kalau lagi harus kerja gitu. So emang teman-teman aku juga other working moms gitu. Dan juga, tapi kalau dari sekolah anak-anak juga kita ada moms dan ada yang working, ada yang enggak gitu. So sebenarnya nggak ada pisahnya, karena when you are a working mom you have obligations in your office, tapi when you are not working supportnya ya you have to support your husband, you have to support so I think it's like there's different ceritanya. Tapi now I don't want to talk about like stay at home moms. I want to talk about why should you work gitu as a woman, what is the benefit of working, right? Ya itu yang pertama, financial independence. Nomor 2, you have a certain exposure and sangat dynamic jadi working mom, karena you do get your family life, tapi you also get all of these other opportunities yang lebih dari just being a mom gitu. Identity sebagai professional, identity sebagai colleague. Tadi juga mention kayak purpose ya. Purpose and passion gitu. So sebenarnya when we say working mom, nggak harus kantoran kan, cuma bisa juga kayak entrepreneur yang mungkin kayak bikin kue atau then you sell it, you know. So you're exposed to all of the ups and downs of business, marketing, dan kita juga men-challenge diri sendiri buat selalu belajar. Dan kayaknya itu salah satu aspek yang kita bisa jadi role model ke anak-anak kita juga. Nah itu juga kan, maksudnya kebanyakan kan kita juga raising our kids untuk bisa punya kerjaan yang baik, yang bagus, jadi anak pintar segala. Tapi kalau misalnya ada satu role model udah perfect gitu, udah awesome. Tapi kalau ada 2 itu also very great gitu. Jadi mereka tahu bahwa mungkin di keluarga mereka very hardworking, ada prioritas untuk education. Itu kayaknya it comes a little bit more naturally kalau misalnya ngelihat bahwa mungkin dua parentnya juga working gitu. Iya, karena kayak kita harus we have to understand that a working woman, there are a lot of sacrifices that we have to make, especially kalau misalnya kita udah punya anak gitu. Itu kayak ada pertimbangannya tuh banyak. Misalnya kita bikin keputusan kita mau balik ke kantor gitu. Anak-anak kita sama siapa? Ya kan, household care itu kan mahal juga. Apakah does it make sense dan lain-lain, atau lebih mending aku aja yang di rumah gitu kan. So there's a lot of things that we have to think about gitu. Tapi for you, how about you? Do you think that having a career is important for a woman? I think so, yeah. I mean, yang aku bisa experience dari diriku sendiri, like I've learned so much gitu, and I wouldn't want to take away that experience from somebody else. Kalau misalnya mereka pengen gitu. Kenalan dari network, the knowledge that I've gained. Confidence. The confidence, kan? It's a source of confidence. Being able to achieve something on your own gitu. Definitely. Jadi and confidence kayaknya is a source of other aspects of happiness. You can become a better wife because of your own passion that is fulfilled somewhere else. Ya kan? You can become a better mom because you are understanding the challenges and you're more relevant to helping your children gitu. Kalau apalagi kalau misalnya mereka udah kuliah atau apa kan. Kemarin aku ngelihat ini sih lumayan interesting artikel di LinkedIn. There was somebody a young mother that was interviewing, and the interviewer was also an older lady. Tapi ada suara anaknya in the background kedengeran sama si yang lagi di interview gitu. Terus sama si interviewernya dibilang, udah nggak apa-apa kamu ini aja make sure to
tenangin anaknya atau kalau perlu bawa aja anaknya sambil digendong juga di interview. Akhirnya di interview sambil anaknya dipegang juga. Tapi basically the point of the story is biasanya women are a lot more, ya nggak tahu juga, tapi usually I think empathy-nya a lot more present gitu. Yes. Jadi I think apalagi if you bring that to the workplace, it's such a powerful characteristics. Iya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari experience sendiri, ibu kita nggak pernah kerja kantoran, right? Iya, benar. Tapi dia ambil S1 terus abis itu lanjut ke S2. Nah, and she's always been a business woman gitu. Kayak maksudnya she does her own like ventures gitu, tapi selalu juga ada waktu buat kita gitu kan. Iya, benar. And priority-nya selalu family juga. Yeah. So sebenarnya kalau kita bilang working woman itu nggak harus kayak yang full time gitu. Full time nggak sih, tapi kayak yang mungkin ada value diri sendiri dengan kegiatan di luar family gitu kan, yang bisa menambahkan financial supportnya juga gitu. So it can be in so many shapes and sizes, dan for me I do recommend it gitu. Karena one day your kids will be older. Iya kan? Iya, itu salah satu positifnya juga, it's retirement saving. Yeah, retirement savings. But I think that this is a really interesting topic, and I personally love to be a working mom, to be a working woman. Kayak it's very self-empowering. We should be more independent. We should be more financially independent, and also remember that this is how we also put ourselves first gitu. Yeah. Even though it's not selfish, karena balik lagi for the good of the family. Iya, benar. Yeah. Well, itu conversation kita soal women working. And I know you were really good about it, Sam, because I know that it is a very sensitive topic. Because I think that working women, it is something new in society, especially in Eastern society, when men has always been the sole breadwinner. But times are changing, and so women's roles are also changing, and kita lebih agile, kita lebih flexible juga. So tapi you did a good job, maksudnya. Like your opinion was great, and I mean this is all based on our opinion, and kita sangat pengen tahu juga opini-opini yang dari kalian gitu. Sebenarnya working women itu pro and cons-nya apa sih? Kayak ceritain dong ke kita kayak your experience as a working woman atau as a working woman entrepreneur, itu kayak gimana gitu challenge-nya. Setiap minggu selalu check-in ya, Senin sama Kamis di Dompet Millennial atau di Instagram kita Dompet Millennial, and let us know your thoughts. Thanks for listening. Thanks for tuning in.